kelompok 3. Nama saya Septiana Salsabila Nur Fatihah dengan NIM akhir 055. Ada Muhammad Dafa Arya Putra dengan NIM akhir 051 dan Yemima Eklesia Duru dengan NIM akhir 057. Pernahkah Anda merasa sulit untuk fokus pada satu hal ketika ada banyak gangguan di sekitar? Atau mengapa terkadang otak kita seolah macet saat dihadapkan pada informasi yang bertentangan? Hari ini, kita akan menjelajahi fenomena menarik dalam psikologi kognitif yang disebut Stroop Effect dan bagaimana hal itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk memperhatikan. Yang pertama, dalam psikologi ada yang namanya selective attention. Selective attention adalah proses kognitif di mana individu memilih dan fokus pada masukan tertentu untuk memproses lebih lanjut. Secara bersamaan, menekan informasi yang tidak relevan atau mengganggu. Ini memungkinkan kita untuk berkonsentrasi pada tugas seperti membaca atau bermain game sambil menyaring gangguan dari lingkungan. Sekarang mari kita lihat bagaimana selective attention bisa tertipu oleh fenomena menarik yang disebut Stroop Effect. Yang kedua, apa itu Stroop Effect? Stroop Effect adalah fenomena psikologis yang menyoroti bagaimana proses otomatis dapat mengganggu atensi yang terkontrol. Ini terjadi ketika seseorang mencoba menyebutkan warna tinta dari sebuah kata yang sebenarnya mengeja nama warna yang berbeda. Berikut ada contoh video dari Stroop Effect. Words first. So read them first. 3, 2, 1, go. Blue, black, yellow, pink. Pink. So you're 13 seconds. So what we're going to do now, we're going to tell the color instead of reading the word, okay? Red, black, green, blue, pink, black, yellow. So we're at 33 seconds. It's almost twice the time. Stressful. Setelah kalian melihat video tersebut, saya akan mengajak kalian untuk mencoba mempraktikkan seperti yang ada di video tersebut. Di sini saya meminta kalian untuk menyebutkan warna dari kata tersebut, bukan kata yang tertulisnya. Kemudian setelah Anda melakukan percobaan pertama, sekarang coba kalian sebutkan kembali warna tinta yang sesuai dengan kata tersebut. Perhatikan, bagaimana di percobaan yang pertama, kalian mungkin merasa ragu atau membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons dibandingkan percobaan kedua. Itulah yang dinamakan dengan Stroop Effect. Mengapa ini terjadi? Stroop Effect disebabkan oleh konflik antara dua jalur kognitif di otak kita. Yang pertama, adanya proses membaca otomatis, di mana otak kita sangat terlatih untuk membaca. Membaca adalah proses yang sangat otomatis dan cepat. Yang kedua, yaitu adanya proses penamaan warna terkontrol. Menamai warna tinta adalah proses yang lebih lambat dan membutuhkan kontrol sadar. Ketika ada konflik, kata dan warna tinta tidak sesuai, proses membaca yang otomatis cenderung mengganggu tugas menamai warna. Otak harus menekan dorongan untuk membaca kata dan sebaliknya fokus pada warna tinta. Penundaan ini menunjukkan upaya otak dalam mengatasi konflik kognitif dan mengalokasikan sumber daya atensi. Adapun faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, usia. Anak-anak kecil dan orang dewasa yang lebih tua mungkin menunjukkan tingkat interferensi yang bervariasi. Adanya kemahiran bahasa juga mempengaruhi, di mana orang yang mahir dalam dua bahasa mungkin menunjukkan waktu reaksi yang berbeda. Cara meminimalisir kesalahan Stroop Effect dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Stroop Effect adalah fenomena alami otak, pemahaman tentangnya dapat membantu kita dalam berbagai situasi.
Bagaimana kita bisa meminimalisir efek ini? 1. Menyajikan informasi yang jelas. Dalam desain antarmuka, rambu atau dokumen penting, hindari konflik antara teks dan warna. Pastikan warna mendukung pesan, bukan mengganggu. Misalnya teks berhenti harus berwarna merah, bukan hijau. 2. Fokus yang disengaja atau mindfulness. Dalam situasi yang membutuhkan akurasi tinggi, latih diri untuk fokus secara sadar pada aspek yang relevan dan mengabaikan gangguan. Ini bisa seperti kabur secara visual pada kata-kata dan hanya fokus pada warna. 3. Latihan kognitif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa latihan dapat mengurangi efek stroke, meskipun efeknya mungkin bervariasi. Latihan yang melibatkan kontrol atensi dan inhibisi dapat membantu. 4. Mengurangi multitasking. Ketika dihadapkan pada tugas yang kompleks dan berpotensi memicu konflik kognitif, hindari multitasking untuk kasihkan sumber daya atensi sepenuhnya pada tugas utama. 5. Kondisi lingkungan. Pastikan lingkungan bebas dari gangguan yang tidak perlu saat melakukan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Stroke effect adalah pengingat kuat tentang bagaimana otak kita memproses informasi dan tantangan dalam mengolah atensi. Dengan memahami mekanisme di baliknya, kita dapat merancang lingkungan yang lebih baik dan melatih diri untuk menjadi lebih efektif dalam memproses informasi.